Virginia Hall. It was our first female field aide. Acquire information. Hai guys, ketemu lagi ya. Semoga kalian pada sehat. Kali ini ada sebuah cerita lagi dengan latar masih di Perang Dunia Kedua, di mana Hitler sedang naik daun melebarkan kekuasaannya di berbagai negara termasuk Prancis. Kali ini ada sebuah kisah dari mata-mata Inggris bernama Hal dan juga Nur. Walau pada dasarnya hal ini memiliki keterbatasan dan Nur kurang diperhatikan di dalam bidang pekerjaannya, namun tanpa diduga mereka pada akhirnya berubah menjadi sosok agen tercerdas dan mulai terlibat dalam berbagai pekerjaan dan misi paling berbahaya. Nah, gimana sih ceritanya? Jangan lupa ya, pasang dulu headsetnya, jauhi keramaian, dengarkan baik-baik. Dan ini dia cerita A Call to Spy 2020. Di awal film, tepatnya di tahun 1941, kita langsung disuguhkan pada momen saat seorang wanita dibawa paksa ke sebuah ruangan interogasi. Tak lama setelahnya, wanita tersebut pun mulai disiksa dan ditanya tentang siapa nama aslinya. Setelah berkali-kali dibenamkan di dalam air, wanita tersebut pun tetap teguh mengakui jika nama aslinya adalah Brigitte. Namun pihak Jerman tidak percaya dan terus saja menyiksanya. Siapakah dia dan apa yang dilakukannya guys? Inilah kisah yang terjadi 3 bulan sebelum ia tertangkap. Di sebuah kantor intelijen London, berita tentang penjajahan Nazi mulai terdengar dan saat ini Nazi mulai menduduki sebagian besar negara di dunia. Dan dari info tersebut ternyata guys tidak lama lagi akan sampai ke Inggris. Atas resiko tersebut, Winston dan juga Buck akhirnya mengutus Vera untuk merekrut beberapa mata-mata wanita yang paham betul dengan bahasa dan juga kehidupan di Prancis. Alasannya sendiri tentu aja guys sangat mendasar, karena memang saat ini Nazi berada di Prancis dan seorang mata-mata wanita tentunya akan meminimalisir kecurigaan dari pihak Jerman. Untuk menjalankan tugasnya, Vera kemudian merekrut Hal, seorang wanita yang ditolak menjadi seorang diplomat karena memiliki cacat fisik. Walaupun hal ini cacat, tapi Vera mengerti dan tahu kalau hal ini adalah wanita yang cukup pintar dan butuh pengakuan. Yang kedua, satu lagi adalah Nur, seorang operator jaringan nirkabel di Angkatan Udara Khusus Wanita. Nur ini adalah keturunan pemuka agama Islam dan besar di Prancis. Bergabung dengan Angkatan Udara saja karena memang ia mencintai perdamaian dan mengutuk apa yang dilakukan Hitler. Setelah mereka berdua menyetujui, akhirnya mereka pun berkumpul dengan para agen lain di sebuah rumah di Skotlandia. Di sana mereka pun diberi pengarahan untuk merahasiakan nama mereka masing-masing kepada siapapun, termasuk semua agen yang ada di sana. Pelatihan ini pun punya tujuan yang nantinya setiap agen yang lolos akan mendapat misi untuk melakukan sabotase terhadap Nazi yang berada di Prancis. Selain sabotase, mereka juga dituntut untuk membangun perlawanan dan juga mengumpulkan semua informasi penting tentang pemerintahan Nazi. Dari sanalah mereka mulai dihadapkan pada berbagai latihan berat ala militer sampai terhadap mempraktekkan bagaimana cara terbaik untuk membinasakan setiap lawan. Dalam suatu kesempatan, Buck terlihat mengevaluasi setiap latihan dari calon mata-matanya. Namun, Buck sepertinya kurang cocok dengan Nur karena di masa pelatihannya ia terlihat kurang agresif dan banyak terdiam. Hal itu tentu saja dibantah oleh Vera karena menurutnya kekurangan itu justru bakal membuat Nur tidak dicurigai nantinya. Berbeda dengan Hal, dari laporan itu ia melihat peningkatan latihan dan merasa cocok dengannya. Dan akhirnya setelah perundingan itu diputuskanlah untuk melakukan pengujian terakhir sebelum diterjunkan ke lapangan. Dan ternyata guys, interogasi yang dialami Hal tadi adalah sebuah tes akhir untuk mengetahui sampai mana dia akan tetap bungkam mengenai identitas aslinya. Buck pun di sini menyampaikan permintaan maafnya atas hal yang baru saja anak buahnya lakukan. Dan setelah tes itu, Hal pun dinyatakan lolos dan langsung menjadi bagian Baker Street Regular, yaitu sekaligus menjadi agen wanita pertama yang akan langsung menjalankan misi. Dari sanalah Hal kemudian diberi tugas pertama, yaitu sebagai penghubung para agen di Prancis Tengah sekaligus mendukung dalam hal pembiayaan, menyediakan tempat tinggal termasuk dalam hal-hal lainnya yang semestinya dibutuhkan.
Pada September 1941, Bridget, nama samarannya, tiba di Lyon untuk bertemu seorang dokter bernama Raoul. Raoul ini sendiri merupakan seorang agen dari bagian perlawanan lokal terhadap kekuasaan Nazi. Karena misi yang dilakukannya sangat berbahaya, Bridget pun juga dibekali dengan sianida sebagai jalan terakhir apabila keadaan mepet. Ya, daripada ketangkep dan disiksa guys, mati kagak, sakit pun iya kan, ya mending mati sekalian. Dan singkatnya, setelah bertemu Dr. Raoul, Hal kemudian diminta bantuan untuk menolong salah satu agen yang terluka parah karena tertembak pihak Jerman. Tanpa membuang waktu, Hal pun langsung berangkat menemui teman Raoul itu. Saat mereka sampai di sana, sayangnya si korban itu tak mau dibawa ke rumah sakit, mengingat hal itu akan sangat berbahaya guys. Dan ia pun hanya minta agar mengirim pesan bantuan ke seseorang yang bernama Wireless. Tapi sayang sekali saat itu Hal belum tahu Wireless ada di mana karena ia pun baru saja ditugaskan. Tapi biarpun begitu, Hal tetap menenangkannya kalau dia akan berusaha menolong dan mendapatkan perawatan untuknya. Setelah itu, Hal kemudian memberikan pesannya pada agen yang lain agar memberitahukan ke London tentang salah satu agennya yang terluka. Agen lain di sini adalah seorang nirkabel guys yang suka menghubungkan informasi langsung ke London. Dan selain itu, ia juga mulai aktif membangun kelompok perlawanan dengan beberapa wanita lokal yang ada di sana. Di sela-sela kesibukannya mencari informasi, Hal terlihat beberapa kali mengirimkan pesan lewat koran untuk sesama agen. Hingga setelahnya, pesan itu pun disampaikan lintas negara dengan mengandalkan nirkabel menuju London oleh agen lain yang bertugas di bagian komunikasi. Setelah pesan tersebut tersampaikan, Buck kemudian berencana melakukan penjemputan dengan kembali minta pada Hal agar dirinya memberikan titik koordinat penjemputan. Dan lusanya, koordinat pendaratan pesawat pun diterima, namun ternyata Vera melaporkan kalau agen lain ada yang telat mengirim pesan. Keterlambatan itu jadinya membuat Vera cukup curiga, takutnya memang ada sesuatu yang terjadi. Karena kondisi penjemputan harus segera dilakukan, maka Buck pun akhirnya memberikan solusi agar Vera mengirimkan langsung Nur bersama pesawat yang akan berangkat. Solusi itu tentu saja Vera tentang karena Nur belum benar-benar siap untuk terjun ke lapangan. Tapi apa mau dikata, karena Buck tetap kekeh agar Nur langsung ditugaskan. Setelah penjemputan benar-benar berhasil dilakukan, Nur kemudian dibawa untuk tinggal beberapa hari di rumah warga. Dan keesokan harinya, ia pun mulai melakukan pekerjaannya dengan mengirimkan beberapa pesan yang berisi tentang informasi mata-mata Jerman yang semakin banyak. Namun tanpa diduga, di sisi lain ternyata polisi berhasil menyadap sinyal radionya. Dan mereka pun mulai melakukan pemeriksaan bahkan penggeledahan di seisi rumah yang ditempati Nur. Untung saja guys, ia tepat waktu dan Nur pun berhasil lolos keluar dari rumah itu. Karena belum juga ada tempat untuk mereka tempati, Hal kemudian menemui Raoul dan akhirnya menawari mereka tinggal di ruangan bawah tanah. Setelah membereskan pekerjaannya pada malam harinya, Hal pun kemudian mengajak Nur ke ruangan bawah tanah milik Raoul. Sekaligus di sana ia pun diberitahukan posisi di mana sinyal terbaik untuk mengirim pesan ke London. Sementara di ruangannya, Raoul kedatangan pastur bernama Robert yang mengatakan kalau semua kontaknya telah ditangkap dan butuh bantuan Hal untuk memberinya perlindungan dan juga pengamanan. Selain itu, ia pun butuh bantuan uang untuk pembiayaan agar bisa kembali membangun jaringannya. Namun, Hal tampaknya kurang percaya pada orang tersebut dan baru akan memutuskan semuanya setelah ada kesepakatan dari pihak London. Kita kembali lagi ke kantor pusat. Vera mendapatkan kabar dari Buck kalau kewarganegaraannya dicabut karena merupakan keturunan Yahudi. Dan kabar itu cukup membuat Vera terpukul, apalagi saat ia tahu bahwa hal itu akan membuat intelijennya tidak resmi dan tentunya tidak bisa mendapat perlindungan. Tapi walau begitu, ia pun tetap tegar menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Dan keesokan malamnya, ia kembali menemui Buck untuk melaporkan kalau reporter Amerika tidak lagi diizinkan di Prancis. Dengan kata lain, kabar tersebut intinya penyamaran Hal sebagai seorang reporter koran sudah tidak berlaku lagi. Tapi karena keberadaannya yang memang sangat diperlukan sebagai penghubung para agen, dibuatlah keputusan supaya Hal tetap ada di Prancis dan menyarankan untuk mengganti penampilan sekaligus menggunakan nama baru. Namun bukan hanya itu yang menjadi masalahnya, karena salah seorang pekerja bernama Leo juga kembali melaporkan kalau ternyata komunikasi di Paris terputus.
Lagi-lagi Bak pun karena tidak ada pilihan lain harus kembali mengirimkan Nur ke sana. Setelah pesan tersampaikan, Nur pun langsung berangkat ke Paris. Namun hampir saja ia kena razia di tengah perjalanan kalau saat itu tidak keburu ada orang lain yang lebih dulu tertangkap. Sama halnya dengan hal yang setelah mendapat tempat tinggal baru, ia pun langsung disibukkan dengan pekerjaannya. Dari mulai pengiriman uang sampai dengan pengiriman bidang senjata. Bahkan tak lama setelahnya, agen baru pun kembali direkrut untuk dikirim ke Marseille dalam usaha pencarian informasi mengenai kapal selam milik Jerman. Tidak sampai di situ saja guys, Hal juga tampak memberikan bantuan biaya untuk Pastor Robert agar kembali bisa membangun jaringannya. Sampai terhadap ia membentuk sebuah grup khusus untuk meledakkan jalur pengiriman senjata milik Nazi. Sementara itu kembali lagi ke Nur yang berada di Paris, ia pun mulai merasakan kalau semakin hari ia semakin dihadapkan pada bahaya karena banyaknya razia di berbagai tempat. Dan karena itulah ia pun jadi kesusahan untuk mencari tempat tinggal. Vera yang tahu akan hal itu langsung meminta pada salah satu agen nirkabel agar mengirimkan pesannya kepada Nur supaya selalu bersiaga dan tetap berpindah-pindah. Dan ia pun memberi kabar kalau ia akan sebentar lagi dijemput. Pada suatu malam, Hal dan beberapa pemberontak terlihat mulai melakukan sabotase dengan cara meledakkan rel kereta yang dianggap sebagai jalur pengiriman senjata. Walaupun jalur tersebut berhasil diledakkan, sayangnya 2 orang dari mereka harus tertangkap polisi yang sedang berpatroli. Untungnya ia pun bersama Alfonso dan 1 orang lagi mempunyai ide yang cukup brilian, yaitu dengan cara mengirimkan kunci di dalam sebuah kotak permainan. Melewati seorang warga biasa, kotak monopoli itu pun diantar ke penjara dan beruntung sekali karena pihak polisi di sana tak mencurigai kotak itu guys. Akhirnya dengan cukup susah, singkat cerita mereka pun berhasil keluar dari sana dan bertemu lagi. Namun lagi-lagi guys, saat mereka masing-masing akan pergi ke gereja untuk bersembunyi, tiba-tiba saja ada polisi patroli yang datang ke arah mereka. Hampir saja mereka semua pun tertangkap kalau saja Alfonso tak melakukan perlawanan. Dan akhirnya si polisi itu pun mati di sana. Sementara itu, Nur tak henti-hentinya untuk tetap bergerak dan berpindah menghindari kecurigaan. Dan di suatu ketika, tanpa disengaja nih guys, ia ternyata bertemu dengan teman lamanya yang bernama Giselle. Dan setelah ikut ke rumahnya, si Giselle ini pun akhirnya memberikan waktu beberapa hari untuk Nur menginap di rumahnya. Setelah ia sedikit lega dan bisa mendapat tempat tinggal, ia pun langsung menyiapkan waktu dan mulai mengirim lagi informasi mengenai Jerman yang ada di Paris. Di Lyon sendiri, saat ini pasukan Jerman telah banyak berdatangan, termasuk kepala Gestapo yang baru ditugaskan. Dan kabar buruknya ternyata guys, pendeta Robert selama ini adalah agen ganda yang saat ini malah mengungkapkan data-data tentang agen Hal. Kepala Gestapo yang bernama Barbie pun marah besar dan langsung mengirimkan selebaran untuk mencari keberadaan Hal. Dari selebaran itulah Raul langsung mengabarkan pada Hal agar ia segera pergi dari Lyon untuk menuju ke kota lain yang lebih aman. Sayangnya dari pengkhianatan itu ternyata berakibat fatal karena para pemberontak yang telah tertangkap mulai dieksekusi di depan umum sebagai peringatan. Tak sampai di situ aja guys, bahkan Raul pun pada akhirnya harus tertangkap dan langsung mendapat siksaan dengan mencelupkan tangannya ke dalam air panas. Namun karena ia tetap saja bungkam tak memberitahu di mana Hal bersembunyi, akhirnya pihak Nazi pun membunuhnya. Dalam perjalanannya ke stasiun, ternyata Hal benar-benar harus dihadapkan pada momen yang begitu mengerikan, di mana temannya yaitu Alfonso dieksekusi tepat di depan matanya. Di saat yang bersamaan ternyata suami Giselle juga berkhianat dan memberitahukan keberadaan Nur demi sejumlah uang. Hingga akhirnya Nur pun ditangkap oleh tentara Nazi. Hal tersebut juga semakin diperparah karena Nazi mulai menemukan buku catatan Nur dan berhasil memecahkan kode yang selama ini ia pakai untuk membuat kontak dengan London. Nazi pun bahkan berniat mengetahui lebih jauh tentang pusat keberadaan mata-mata yang menugaskan Nur dengan cara mengirim pesan dengan menggunakan namanya. Untungnya guys, Leo yang mendapat kode mereka langsung mencurigai karena adanya perbedaan tulisan. Yang awalnya ternyata Nur biasa salah dalam 1-2 kata, sementara kode yang baru saja ia dapatkan ejaannya benar semua.
Untuk menyelidiki hal itu, Buck pun segera mengirim agen baru ke titik koordinat yang dituliskan di dalam pesan tersebut. Sementara itu, Hal kembali mendapat saran dari temannya jika ia harus melewati jalan pegunungan menuju Barcelona untuk menghindari patroli. Dan jika berhasil melewati jalan tersebut, maka dirinya bisa langsung pulang menuju ke London. Karena Nur tidak kunjung memberitahukan keberadaan Hal dan malah beberapa kali mencoba kabur, atasan Gestapo akhirnya memutuskan untuk mengirimnya ke tempat eksekusi. Di sisi lain, Buck sendiri akhirnya membenarkan apa yang selama ini dicurigai Leo setelah ia mendapat kabar bahwa agen yang baru saja mereka kirim langsung diciduk oleh pihak Nazi. Sementara Hal dengan segala perjuangannya akhirnya berhasil melewati jalur pegunungan dan bisa kembali pulang ke London. Namun sesampainya di sana guys, ia akhirnya tahu kalau Nur ternyata berhasil ditangkap. Ia pun karena kasihan meminta agar dirinya segera kembali dikirimkan untuk menolongnya. Namun karena keadaan saat itu sangatlah tidak memungkinkan, keinginan Hal pun akhirnya langsung mereka tolak. Tepatnya Januari 1944, Vera akhirnya mendapat izin dan mendapatkan surat resmi tentang kewarganegaraannya. Dan tak lama setelahnya, OSS dan organisasi F mulai bekerja sama dan membuat Amerika dan Inggris semakin berdampingan. Sementara Hal sendiri terlihat mulai belajar nirkabel, kemudian diajak Vera untuk memberitahukan kabar duka pada Ibu Nur dan mengatakan kalau anaknya adalah seorang pahlawan. Dan di Paris sendiri, Nur setelah sekian lama disiksa pada akhirnya dieksekusi. Sebelum cerita ini berakhir, kita akan diperlihatkan jika Hal kembali dikirim menuju sebuah misi. Tentunya dengan tugas berbeda, yaitu sebagai seorang nirkabel. Kepercayaan sangatlah dibutuhkan dalam menjalin kerjasama dan juga membangun sebuah perjuangan. Namun akan ada saatnya sebuah pengkhianatan akan dengan mudah menghancurkan semua yang telah kita bangun tersebut. Oleh karena itu guys, berhati-hatilah dalam mempercayai. Karena orang yang biasanya kita anggap baik justru malah memiliki maksud tertentu di dalam lubuk hatinya. Semoga kita bisa lebih peka dan mengetahui tentang bagaimana sejarah yang pernah terjadi. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.